teguh dengan imannya mendengar kematian putranya. Nusaibah tidak mundur, sebaliknya, ia semakin bersemangat untuk bertempur. Siapa Nusaibah binti Ka'ab? Ia adalah salah satu wanita paling tangguh dalam sejarah Islam. Seorang pejuang yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki keberanian luar biasa dalam membela agama. Nusaibah binti Ka'ab berasal dari Bani Nayar di Madinah. Ia masuk Islam bersama suaminya, Zaid bin Ashim, dan kedua putranya, Abdullah dan Habib bin Zaid. Ia adalah salah satu dari sedikit wanita yang menghadiri Bayat Aqabah kedua, yaitu perjanjian antara Nabi Muhammad dengan para pemimpin Madinah, yang berjanji untuk melindungi dan menyebarkan Islam. Sejak awal, Nusaibah sudah menunjukkan komitmen kuat terhadap Islam. Perang Uhud adalah saat Nusaibah mengangkat senjata. Pada awalnya, Nusaibah ikut dalam Perang Uhud untuk membantu pasukan Muslim membawakan air dan merawat yang terluka. Namun, ketika pasukan Muslim mulai terdesak akibat serangan balik pasukan Quraisy, situasi berubah. Para pemanah Muslim yang sebelumnya menjaga perbukitan Uhud meninggalkan posisi mereka, sehingga musuh bisa menyerang balik dengan dahsyat. Saat itu, Nabi Muhammad dalam bahaya besar. Banyak sahabat yang mundur, tetapi Nusaibah justru maju ke medan pertempuran. Ia melindungi Nabi dengan tubuhnya sendiri. Nusaibah segera mengambil pedang dan perisai. Ia berdiri di dekat Nabi, bertempur melawan musuh yang mendekat. Setiap kali ada yang mencoba menyerang Nabi, ia langsung menghadang mereka. Seorang prajurit Quraisy berhasil menyerang dan melukai Nusaibah di bahu. Namun ia tetap bertahan. Ia mendapatkan lebih dari 12 luka di tubuhnya, tetapi tidak mundur sedikit pun. Melihat keberaniannya, Nabi Muhammad bersabda, "Di setiap arah aku menoleh. Aku melihat Nusaibah bertempur membelaku." Bahkan, ketika anaknya terluka dalam pertempuran, Nusaibah tidak panik. Ia malah membalut luka putranya, lalu berkata, "Bangkitlah, nak, dan teruslah berjuang." Ia tidak hanya melindungi Nabi, tetapi juga membalas serangan dengan gagah berani. Ketika seorang prajurit Quraisy melukai putranya, Nusaibah langsung menyerangnya hingga ia tumbang. Setelah perang selesai, Nabi melihat luka-luka Nusaibah yang sangat parah. Beliau kemudian berdoa agar Allah memberi keberkahan bagi keluarga Nusaibah. Perjuangan Nusaibah tidak berhenti di Uhud. Setelah perang Uhud, Nusaibah terus berjuang dalam beberapa peristiwa penting lainnya. Saat perjanjian Hudaybiyah 6 Hijriah atau 628 Masehi, Nabi Muhammad bersama sekitar 1.400 sahabat berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah umrah. Namun, kaum Quraisy menghalangi mereka masuk ke kota. Akhirnya, kedua pihak berunding dan menghasilkan perjanjian Hudaybiyah yang memiliki beberapa poin utama. Pertama, kaum Muslim tidak boleh masuk Makkah tahun ini, tetapi boleh kembali tahun depan. Kedua, gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum Muslim dan Quraisy. Ketiga, jika ada orang Quraisy yang masuk Islam dan lari ke Madinah, harus dikembalikan ke Makkah. Keempat, sebaliknya, jika ada Muslim yang murtad dan kembali ke Makkah, Quraisy tidak wajib mengembalikannya ke Madinah. Peran Nusaibah di perjanjian Hudaybiyah. Sebagai seorang muslimah yang sangat setia kepada Nabi Muhammad, Nusaibah binti Ka'ab termasuk dalam kelompok yang menghadiri Bayat Ridwan, sumpah setia yang diberikan para sahabat kepada Nabi setelah tersiar kabar bahwa utusan Muslim, Utsman bin Affan, ditahan oleh Quraisy. Meskipun perjanjian Hudaybiyah tampak merugikan bagi kaum Muslim, Nusaibah tetap berpegang teguh pada janji kesetiaan kepada Nabi dan perjuangan Islam. Beberapa tahun kemudian, perjanjian ini justru menjadi langkah awal kemenangan Islam atas Makkah. Dan selanjutnya pada Perang Hunain 8 Hijriah atau 630 Masehi. Setelah Fathu Makkah, pembebasan Makkah, beberapa suku Arab, terutama Hawazin dan Saqif, merasa terancam oleh kekuatan Muslim yang semakin besar. Mereka pun membentuk aliansi dan menyerang kaum Muslim. Kaum Muslim, dipimpin Nabi Muhammad, maju ke medan perang dengan 12.000 pasukan, termasuk para sahabat dan mualaf dari Makkah. Saat tiba di lembah Hunain, pasukan Muslim justru disergap oleh musuh. Serangan mendadak ini membuat barisan Muslim kacau dan banyak yang mundur. Namun, Nabi Muhammad tetap bertahan bersama sekelompok kecil sahabat pemberani, termasuk Nusaibah binti Ka'ab. Dengan keberaniannya, Nusaibah bertarung melawan musuh dan tetap teguh di sisi Rasulullah. Setelah Nabi menyeru para sahabat untuk kembali bertempur, pasukan Muslim berhasil mengatur ulang barisan dan akhirnya memenangkan perang. Kemenangan ini memperkuat dominasi Islam di Jazirah Arab. Setelah itu Perang Yamamah 11 Hijriah atau 632 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad,
muncul pemberontakan di berbagai wilayah. Salah satu yang paling berbahaya adalah Musailamah Al-Kadzdzab, seorang nabi palsu dari Bani Hanifah. Musailamah berhasil mengumpulkan pasukan besar dan menantang pemerintahan Islam di bawah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar mengirim pasukan besar yang dipimpin Khalid bin Walid untuk menghadapi Musailamah. Perang ini sangat sengit, dan pasukan muslim sempat mengalami kesulitan karena jumlah musuh yang besar. Nusaibah binti Ka'ab, meskipun sudah berusia lanjut, turut serta dalam pertempuran ini. Di tengah pertempuran, ia mendapat ujian berat anaknya, Habib bin Zaid, tertangkap oleh pasukan Musailamah. Musailamah menyiksanya dengan kejam dan memotong tubuhnya sedikit demi sedikit. Tetapi Habib tetap teguh dengan imannya. Mendengar kematian putranya, Nusaibah tidak mundur, sebaliknya ia semakin bersemangat untuk bertempur. Dalam pertempuran ini, tangannya tertembas hingga putus. Namun ia tetap bertarung dengan tangan satunya. Akhirnya, pasukan muslim berhasil menembus pertahanan Musailamah dan membunuhnya. Kemenangan ini mengakhiri ancaman dari nabi palsu dan mengukuhkan kembali kekuatan Islam di Jazirah Arab. Nusaibah adalah bukti bahwa keberanian tidak mengenal gender. Ia membuktikan bahwa seorang wanita bisa menjadi pejuang, pelindung, dan teladan bagi umat Islam. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silakan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.